Pada video ini akan membahas tentang apa itu AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, dan juga literasi abad 21. Apa kaitannya antara AKM dan literasi abad 21, serta bagaimana keduanya ini mempengaruhi masa depan pendidikan di Indonesia. Poinnya adalah apa pentingnya dari AKM untuk masa depan pendidikan di Indonesia, serta bagaimana soal AKM itu dirancang untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di dunia nyata. Kita kenalan terlebih dahulu dengan AKM. AKM itu merupakan inovasi dalam sistem evaluasi pendidikan nasional yang berfokus pada kemampuan fundamental siswa. AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum itu adalah program evaluasi dalam skala nasional atau sekolah yang mengukur kemampuan dasar siswa dalam literasi membaca dan numerasi sebagai bekal menghadapi tantangan abad 21. Literasi membaca itu sendiri adalah kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara numerasi adalah kemampuan bernalar menggunakan konsep matematika dan data untuk memecahkan masalah praktis sehari-hari serta menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk. Jadi konsen dari KM itu adalah literasi membaca dan juga literasi numerasi. Kemudian pendidikan di abad 21. Nah, sebenarnya pendidikan abad 21 itu apa? Pendidikan abad 21 itu fokus pada 4 keterampilan inti yang kita kenal dengan istilah 4C. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Critical thinking itu adalah berpikir kritis untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Creativity atau kreativitas untuk menemukan solusi inovatif. Collaboration itu adalah kemampuan bekerja sama dalam tim, serta communication itu adalah komunikasi yang efektif dalam berbagai situasi. Itu adalah unsur-unsur 4 keterampilan inti yang perlu ada pada keterampilan abad 21. Nah, bagaimana literasi dan numerasi dalam kehidupan sehari-hari itu? Literasi itu tidak hanya membaca dan numerasi tidak hanya menghitung. Literasi itu adalah membaca dan menganalisis berita dari berbagai platform digital seperti Kompas, Tempo, atau lainnya. Mengevaluasi kebenaran informasi di media sosial dan memahami dokumen penting seperti kontrak atau polis asuransi. Kemampuan ini tentu sangat krusial di era digital, di mana adanya hoax dan disinformasi yang tersebar luas. Kegiatan sehari-hari yang berguna dalam kemampuan literasi itu adalah memverifikasi berita di WhatsApp grup misalnya, tidak termakan hoax, kemudian memahami prosedur administrasi pemerintah, regulasi pemerintah, serta menginterpretasi produk atau petunjuk penggunaan produk. Itu kemampuan-kemampuan kaitannya dengan literasi. Kemudian untuk numerasi, itu adalah mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung bunga pinjaman KPR, membandingkan harga unit di minimarket, atau merencanakan anggaran rumah tangga. Termasuk juga kemampuan membaca grafik COVID-19 atau memahami statistik pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam keseharian, si yang bersangkutan itu dapat secara paham menghitung diskon belanja online misalnya, mengatur anggaran belanja bulanan, serta memahami tabel tarif listrik PLN misalnya. Itu adalah manfaat dalam kebutuhan sehari-hari, baik itu literasi dan juga numerasi. Ternyata soal AKM itu karena dirancang untuk kemampuan abad 21, maka bentuk soalnya pun itu tidak hanya satu jenis. Ada beberapa jenis bentuk soal AKM, mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat, serta esai atau urian. Pilihan ganda ini adalah soal dengan 4 pilihan jawaban di mana siswa harus menganalisis dan memilih salah satu jawaban. Jadi jawaban yang benar itu adalah satu. Kalau pilihan ganda kompleks itu bentuk soalnya menguji pemahaman mendalam dengan meminta siswa memilih beberapa jawaban yang benar dan saling terkait menggunakan tanda centang atau tanda apapun. Jadi kalau pilihan ganda itu hanya satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks itu lebih dari satu. Menjodohkan itu adalah soal yang mengukur kemampuan mengaitkan informasi dari dua kelompok berbeda, melatih pemahaman berhubungan antar konsep. Menjodohkan ini dijodohkan dengan apa, ini dijodohkan dengan apa, dan lain sebagainya. Isian atau jawaban singkat. Bentuk soal yang menuntut siswa untuk merumuskan jawaban sendiri dalam bentuk kata kunci, angka atau simbol matematis secara tepat dan efisien. Jadi hanya satu jawaban singkat. Kalau esai atau uraian adalah soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi di mana siswa harus menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun argumen dalam bentuk tulisan terstruktur. Seperti itu. Soal di AKM nasional dan AKM kelas itu berbeda. AKM nasional itu skalanya adalah nasional, AKM kelas itu adalah
AKM yang dilaksanakan oleh guru atau sekolah di di kelas atau siswa di sekolah tersebut. AKM nasional adalah asesmen yang dilakukan secara nasional untuk mengukur kualitas setiap sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan, sementara AKM kelas merupakan asesmen formatif yang dilakukan oleh guru di kelas untuk memantau kemajuan belajar siswa secara berkelanjutan. Nah, dari bentuk soal yang tadi ada macam-macam itu, proporsi di antara AKM nasional dan AKM kelas itu juga berbeda-beda. Kalau pilihan ganda sederhana di AKM nasional itu 20% sama seperti AKM kelas, tetapi untuk pilihan ganda kompleks di AKM nasional itu 60%, sementara pilihan ganda kompleks di kelas ini adalah 40%, menjodohkan sama-sama 10%, isian singkat sama-sama 5%, dan esai atau uraian itu kalau AKM nasional itu 5%, kalau AKM kelas itu adalah 25%. Ini proporsi ini tentu untuk kepentingan yang berbeda-beda. Jadi kalau anak di kelas 5, 8 atau 11 itu mengikuti asesmen nasional, maka nanti soalnya adalah seperti ini proporsinya, sementara kalau guru di kelas membuat soal AKM untuk siswanya, maka nanti proporsinya adalah seperti ini. Perbedaan utamanya adalah proporsi soal pilihan ganda kompleks dan isai, di mana AKM kelas ini memberikan porsi lebih besar untuk penilaian berbasis uraian, seperti itu. Nah, ternyata proses soal AKM itu juga tidak hanya dibuat oleh saat itu atau saat itu langsung dibuat, tidak, tetapi ada tahapan di mana proses soal AKM itu harus terlewati. Yang pertama penyusunan desain. Lihat dulu siapa siswa yang akan dijadikan sampel untuk mengerjakan atau dijadikan objek yang mengerjakan. Kalau kelas eh, kelas 1, 2 nanti kelas 1, 2 level 1, kelas 2, 3 level 2, kelas 4, 5 level 3 sampai dengan level 6. Ini kaitannya dengan tingkat. Kalau kelas 9, 10 level 5, kelas 11 dan 12 itu adalah level 6. Secara tingkatnya aja seperti itu. Kaitannya dengan tingkat kesukaran. Kemudian buat framework literasi dan numerasi, di mana dengan adanya desain ini akan menggambarkan learning progression untuk setiap level, menciptakan peta perkembangan pembelajaran yang sistematis, sampai dengan pengembangan soal, di mana soal itu harus dirancang untuk menilai berpikir kritis, pemahaman konsep, dan pemecahan masalah. Setiap soal itu tentu melalui proses pengujian yang tidak hanya satu atau dua proses saja. Kemudian apa manfaat AKM bagi pendidikan? Bagi siswa, akan membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk peningkatan. Sementara bagi guru, memberikan peta kemampuan siswa untuk strategi pembelajaran efektif, dan secara nasional, kalau ini adalah AKM nasional, datanya penting untuk perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan. Penutup, masa depan pendidikan Indonesia, di mana masa depan pendidikan Indonesia membutuhkan generasi yang siap secara global, di mana AKM ini diharapkan karena fokus pada literasi dan numerasi, diharapkan AKM mencetak generasi siap bersaing di dunia global. Serta tentu saja belajar untuk kehidupan, di mana fokus pada pembelajaran yang bermakna bukan sekedar nilai, karena kaitannya dengan literasi dan numerasi itu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari serta dukungan bersama. Tentu AKM ini harapannya tidak hanya dimulai secara nasional, tapi juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di kelas-kelas sudah memulai menerapkan ini, karena AKM ini tentu saja soal dengan tingkat kesulitan HOTS, HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi tidak hanya Lower Order Thinking Skill saja. Soalnya levelnya adalah soal HOTS. Demikian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga video ini bermanfaat dan sekian.